Ya, saya Hari Suganda. Saya seorang akuntan yang sudah berpengalaman. Nama lengkap saya adalah Hari Suganda, SEAK, CPA, CA, BKP. Sarjana Ekonomi Akuntansi, Certified Public Accountant, Chartered Accountant, bersertifikat konsultan pajak. Dalam video yang pertama ini, saya akan mengungkap rahasia belajar akuntansi dengan cepat dan mudah dimengerti. Kenapa saya buatkan video khusus ini? Karena saya selalu mendapat keluhan dari mahasiswa-mahasiswa yang belajar di universitas bahwa mereka sulit memahami pelajaran atau mata kuliah akuntansi yang diajarkan dosennya. Sebenarnya mudah. Silakan kalian para mahasiswa akuntansi dan mahasiswa perpajakan simak paparan dari saya berikut ini. Oke, akuntansi. Kalau kita belajar akuntansi, berbicara mengenai akuntansi, maka satu hal yang harus kalian ingat pertama kali adalah apa itu akuntansi? Kehidupan akuntansi. Nah, kehidupan akuntansi disebut sebagai siklus akuntansi. Ini dia urutan dari kehidupan akuntansi, siklus akuntansi. Yaitu dimulai dengan adanya bukti transaksi. Kemudian dari bukti transaksi ini akan di jurnal. Dalam proses jurnal adalah mengklasifikasikan suatu transaksi yang tadi dari bukti transaksi itu pos mana yang akan masuk ke dalam sisi debit, pos mana yang akan masuk ke dalam sisi kredit. Kemudian setelah di jurnal, maka akan diposting ke dalam ledger atau buku besar. Nah, saldo-saldo ledger inilah yang sebenarnya output dari akhir kehidupan akuntansi, yaitu berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca atau laporan posisi keuangan, laba rugi, laporan arus kas, laporan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, sekarang jadi pertanyaan adalah bagaimana saya bisa membuat laporan keuangan? Rahasianya adalah sebagai berikut. Di dalam dunia akuntansi harus ada pertama kali tadi adalah yang namanya bukti transaksi. Apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi misalnya adalah kwitansi, invoice, bukti setoran bank, bukti pengeluaran uang, purchase order, sales order. Bagaimana semua dokumen atau bukti transaksi itu akan kita jurnal. Jadi intinya dalam belajar akuntansi adalah kemampuan kalian dalam membuat jurnal. Kalau kalian sudah bisa membuat jurnal, maka kalian dalam tanda kutip sudah menguasai akuntansi sebanyak 50%. Jurnal adalah proses kedua dari siklus akuntansi. Bagaimana rahasianya membuat jurnal? Oke? Nah, bukti transaksi setelah kita analisa, maka harus kita masukkan ke dalam jurnal. Pos mana yang akan dimasukkan ke debit dan pos mana yang akan dimasukkan ke kredit. Rahasianya ada dalam persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah sama dengan kita berbicara mengenai suatu perusahaan. Bahkan dimulai dari proses pendirian awal perusahaan. Misalnya, ketika kita sepakat mendirikan suatu perusahaan, apa sebenarnya yang ada dalam pikiran kita atau apa yang ada dalam pikiran para pendiri perusahaan itu? Yang pertama kali yang mereka akan bicarakan adalah berapa modal di setor. Sehingga dalam dunia akuntansi, persamaan akuntansi awal adalah aset
sama dengan modal. Aset atau harta sama dengan modal. Uang yang disetorkan adalah harta perusahaan. Kemudian mereka akan berbicara atau tujuan mereka mendirikan perusahaan adalah untuk mencari keuntungan. Dan yang namanya keuntungan tidak lain adalah selisih antara pendapatan dikurangi biaya. Sehingga rumusan akuntansi atau persamaan akuntansinya menjadi aset sama dengan modal ditambah income dikurangi expense. Income minus expense ini adalah tujuan pendirian perusahaan. Sehingga persamaan akuntansinya menjadi aset sama dengan modal ditambah income dikurang expense. Selanjutnya, dalam proses pengelolaan perusahaan ada beberapa transaksi yang dimana kita akan mendapatkan fasilitas hutang atau liabilitas. Nah, fasilitas hutang yang didapat oleh suatu perusahaan itu pada dasarnya adalah menambah kemampuan modal perusahaan. Sehingga persamaan akuntansi berikutnya menjadi aset sama dengan modal ditambah income dikurangi expense ditambah hutang. Dalam rumusan matematis ini akan menjadi aset ditambah expense sama dengan modal ditambah income ditambah hutang. Ini adalah persamaan akuntansi terakhir dalam dan yang namanya akuntansi itu hanya dibagi ke dalam 5 bagian besar ini, yaitu aset, expense atau biaya, modal, income, dan hutang. Tidak lebih, hanya dibagi 5 bagian. Dalam dunia akuntansi dikenal ini adalah posisi debit, ini posisi kredit. Sehingga analisa kita adalah bahwa pos-pos aktiva itu saldo normalnya debit, pos-pos expense saldo normalnya debit, pos-pos modal saldo normalnya kredit, pos-pos income saldo normalnya kredit, pos-pos hutang saldo normalnya kredit. Rahasia persamaan akuntansi inilah yang memudahkan kita untuk membuat jurnal. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalau aset saldo normalnya debit, maka kalau dalam suatu bukti transaksi, dalam suatu proses transaksi, aset itu ditambah, maka logikanya kalau aset ditambah, maka akan disimpan di sebelah debit. Berarti kalau dikurang, disimpan di sebelah kredit. Demikian juga dengan expense, ditambah di sebelah debit, dikurang di sebelah kredit. Modal, karena saldo normalnya kredit, maka ketika ditambah, dia akan disimpan di kredit. Kalau dikurang disimpan di debit. Demikian juga dengan income, ditambah di sebelah kredit, dikurang di sebelah debit. Hutang juga ditambah sebelah kredit, dikurang sebelah debit. Ini adalah rumusan yang harus dipegang oleh kalian semua. Bagaimana kita menganalisanya untuk membuat jurnal? Kaitkan dengan bukti transaksi. Contoh misal, dalam suatu bukti transaksi, suatu kwitansi, disebutkan dalam kwitansi itu dibayar iuran lingkungan sebesar 250.000. Kita tinggal analisa dalam kwitansi itu pos apa saja yang terlibat. Yang jelas, satu, pos yang terlibat dalam kwitansi tadi adalah pos kas. Kas adalah aset. Kemudian biaya lingkungan adalah expense. Kita tahu bahwa kas atau aset saldo normalnya debit. Dalam kwitansi itu asetnya ditambah atau dikurang. Karena kas keluar berarti berkurang.
Kalau begitu, karena asetnya dikurangi, maka di jurnalnya disimpan di sebelah kredit. Pos yang berikutnya yang terlibat adalah pos biaya. Biayanya ditambah atau dikurang? Biayanya bertambah. Yang tadinya tidak muncul menjadi muncul. Sehingga pos biaya disimpan di sebelah debit. Inilah rahasia. Pahami itu, dan kalau kalian memahami itu, maka kalian sudah jago jurnal dan kalian menguasai paling tidak 50% akuntansi. Karena untuk proses posting ke ledger, penyajian ke dalam laba rugi itu akan bisa dibantu oleh software akuntansi. Oleh karena itu, camkanlah pelajaran bagian pertama ini baik-baik sehingga kalian mampu membuat jurnal dengan melakukan analisa atas bukti-bukti transaksi. Kalau kalian ingin jago lagi, silakan bergabung dengan LKP Suganda & Co, di mana kalian bisa ikut kursus di sana, kursus akuntansi, pajak, dan komputer akuntansi. Demikian, selamat belajar, rajinlah belajar, dan yakinlah kalau kalian menguasai akuntansi dan pajak, kalian tidak akan susah mencari kerja. Ikuti video pelajaran saya berikutnya di bagian kedua, ketiga, dan lainnya sehingga kalian benar-benar mampu menguasai akuntansi dengan baik. Selamat belajar.